Nih, kiproknya. Terus soketnya juga. Aduh, gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini motor kasusnya berebet saat tarikan gas. Nah, bahkan mati. Kalau starter ini lancar. Nah, kita ulas dulu. Saat on kontak di sini tidak ada ketipan awal, tidak ada. Boro-boro mau melihat ketipan awal, membaca kode kerusakan saja tidak nampak. Kondisi aki baru, ini modelnya lithium kalau nggak salah. Terus untuk full pump ini kata yang punyanya baru, orisinil. Dan ini sudah banyak yang terkelupas kabelnya. Ini juga nih kabel-kabelnya sudah pada dikupas. Bahkan ini untuk soket injektor sudah dibungkus juga. Dan saya mau ngecek arus masuk ke sini, ke aki. Karena ini seperti ada yang kurang di suplai tegangan akinya atau arusnya. Nah, untuk menemukan masalahnya apa, saya cek dulu pakai scanner. Lanjut kita cek dulu, karena di dashboardnya tidak muncul kode kerusakan, ketipan apapun tidak muncul. Saya mau pakai scanner saja dulu untuk melihat apa saja kerusakannya. Dari motornya Yamaha. Matikan kontak. Oke, on-kan kontak. Nah, di sini baca kode kerusakan saja dulu. Matikan dulu kontaknya. On-kan. Oke, tunggu. Ini dia. Kodenya 46. Aliran tegangan ke sistem injeksi tidak normal. Apakah ini bisa dihapus? Coba.
Matikan kontak, oke. On kan kontak. Di sini penghapusan berhasil. Cek lagi. Matikan kontak, oke. On kan lagi kontaknya. Dan di sini masih tetap muncul kode error 46. Aliran tegangan ke sistem injeksi tidak normal. Jadi kesimpulan sementara, bisa aki tapi masih baru, bisa spool, bisa kiprok. Kalau menurut yang punya motor ini full pumpnya baru. Coba kita nyalakan lagi motornya sambil dicek tegangan aki. Oke bro, cek bro. Oke, kita cek. Ya. Ya. Siap. Coba digas. Ya, gas. Delapan 18 volt nyaprai. Rungkat. Ya gitu mah semuanya minumnya. Yang kurang tegangan, kalau laban tegangan. Oke, lanjut kita ke pemeriksaan kiprok. Dan ini kiproknya nih. Dan sepertinya bagaimana menurut teman-teman? Ini kiproknya. Murah aja. Mungkin niatnya mau dibikin full web ini teh, cuman atau gimana saya juga gak tahu. Dan memang terbaca kode 46 supply yang menuju ke sistem injeksi lemah. Ternyata ini masalahnya. Ini bukan originalnya. Ini adalah kiprok aslinya. Ini aslinya. Lagi dibongkar dulu.
kabelnya. Ini saya coba pakai kiprok yang lain. Ini orisinil. Kalau yang tadi bukan orisinil. Nah, kita coba cek voltase akinya. Tetap tidak normal. Selanjutnya saya mau merombak dulu kabel ini. Ini sudah diputus-putus di sininya, dan saya mau pakai yang ini kiproknya. Kembali ke original. Oke, saya sambung asal-asalan dulu. Ini dibungkusnya juga asal-asalan, nanti kita rapikan. Nih. Lalu kiproknya saya pakai yang original. Nah, ini warnanya sama. Ini merah, ini putih, ini warna kuning, dan ini hitam masa. Ini dari aki. Pahami saja dulu, ini dari aki. Terus ini yang putih, jalurnya dari spool. Terus yang warna kuning juga, ini warna kuning dari spool. Kenapa ini warnanya gini? Ini udah dirubah-rubah bekasnya. Terus ini masa yang bawah, jadi posisinya ini dari aki, dari spool warna putih jadi spool warna kuning, dan ini masa warna hitam aslinya. Karena ini sudah dirubah, jadi ya aturan warnanya. Coba kita tes dulu. Maksud saya tes lagi. Dan kiprok pun masih menggantung. Ini pakai yang orisinil. Dan di sini tetap tidak muncul kedipan. Nah, terkait dengan kode error 46, kita cek lagi pakai scanner, karena di sini tidak muncul kedipan apapun kecuali nyala biasa saja. Ini lampu senja. Kita cek lagi, cari motornya Yamaha. Kebetulan ini Mio Soul GT on kontak. Coba cek di sini sejarah kerusakan, apakah masih muncul? Sekarang sudah 00, artinya troubleshooting di sini sudah teratasi. Dan
Kita reset. Kemudian kita ganti kiproknya yang baru nanti. Nunggu konfirmasi dari yang punya motor. Belum, saya mau cek dulu mode diagnosanya. Di sini untuk bukaan gas awal dalam keadaan mati itu 18 derajat. Oke, normal saja. Karena di sini terdapat minimalnya 14 derajat, maksimalnya 20. Berarti ya 20 derajat bukaan awal tuh saat mesin mati. Ini masih di batas normal. Kemudian kita cek adakah sejarah kerusakan lain. ISC, koreksi ISC ada 1. Oke, sudah beres. Ini permasalahan utamanya ada di kiprok. Ikan lagi, anak kecil, ikan lagi. Jadi itu troubleshootingnya ini dari kiprok, dan ini harus ganti kiproknya. Terus di sini kiproknya masih menggantung, belum diapa-apa. Ini masih tes pakai cadangan, belum ganti yang baru karena menunggu konfirmasi dari yang punya motor. Kebetulan motornya ditinggal di bengkel. Kemudian di sini saya mau merapikan dulu kabel kontak karena sudah diputus. Saya mau rapikan dulu, terus kemudian nanti rapikan sambungan ini, kabel kiprok. Untuk kabel kontaknya sudah dibetulkan, tidak dibungkus pakai solasi lagi. Kemudian untuk kiproknya ini saya coba pakai NPP, masih tetap acak-acakan, belum dirapikan, tapi sebaiknya dites. Kemudian cek voltasenya. Jadi kalau perbaikan seperti ini harus sabar. Di 12,64. Tapi saya tarik gas turun, berarti
62, 61, 64 lagi. Tidak normal. Saya mau cek lagi, takutnya kabelnya belum pas. Kemudian saya coba ganti merek Binapat. Tes ini di 60, 62, 59. Masih sama seperti tadi. Saya mau coba pakai yang ini. Ini orisinil. Ini saat mesin belum dinyalakan sampai 80, 7 sampai 75 ini belum nyala. Coba saya setelah ganti kiprok yang orisinil.